Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Vietnam panik pemain Liga Inggris merapat ke Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, belum lama ini nama Justin Hubner kembali mencuat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Akan tetapi, negara tetangga juga sudah ketar-ketir karena pemain berdarah Belanda ini bakal dinaturalisasi. Media Vietnam Soha bahkan membuat artikel sorotan untuk Justin Hubner dengan judul Indonesia merekrut pemain Liga Inggris untuk bermain melawan Vietnam. Dalam artikel tersebut, Soha menyoroti soal Justin Hubner yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers. Mereka panik karena Timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam dalam Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari 2024. Media Vietnam bahkan mempertanyakan apakah proses naturalisasi Justin Hubner ini bakal sengaja dipercepat untuk menghadapi The Golden Start nantinya. Soha sampai mengingatkan pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, bahwa tambahan amunisi yang dimiliki Timnas Indonesia ini tak boleh diabaikan. Bisa jadi saat itu Justin Hubner memang bisa bermain untuk Timnas Indonesia, tulis Soha.fr, Senin 6 November 2023. Pemain ini tentunya akan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan oleh pelatih Troussier dan timnya saat mempelajari lawan lanjutnya. Kabar baik lagi untuk Timnas Indonesia, Sandy Walsh pulih cepat dan sudah bermain 84 menit untuk KV Mechelen. Sandy Walsh bermain selama 84 menit saat KV Mechelen menahan imbang Standard Liège 1-1 dalam lanjutan Liga Belgia Minggu 5 November 2023. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Kabar ini tentu jadi angin segar buat Timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Usai berduel dengan salah satu pemain Brugge, kaki Sandy terluka cukup parah dan mengeluarkan darah yang menembus kaos kakinya. Meski demikian, ternyata Sandy Walsh bisa pulih dengan cepat. Setidaknya itu bukan wajah saya kembali ke lapangan segera setelah jahitannya selesai. Ada yang bisa mengirimkan saya bubble wrap, tulis Sandy Walsh di laman Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Tentunya ia diharapkan bisa bermain untuk Timnas Indonesia di 2 laga ini. Bima Sakti pilih latihan malam, Timnas U17 Indonesia dapat kabar baik. Skuad Garuda Asia sudah berada di Surabaya untuk lanjutan pemusatan latihan TC sebagai persiapan untuk duel perdana melawan Ekuador pada 10 November mendatang. Total ada 21 pemain yang masuk dalam skuad final dan akan tampil di ajang tersebut. Setelah tiba di Surabaya pada Jumat lalu, sesi latihan perdana yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu 5 November 2023 digelar malam hari. Bima Sakti menjelaskan latihan malam memiliki tujuan khusus. Pasalnya dia ingin anak asuhnya beradaptasi untuk beradaptasi jelang melawan Ekuador nanti. Termasuk terkait cuaca yang ada di sana agar mereka bisa menyesuaikan. Ya, kami sengaja mengambil waktu malam hari, karena nanti di tanggal 10 November kami akan bertanding di malam hari. Oleh karena itu di tanggal 6 sampai 9 November kami juga ambil latihan malam hari untuk penyesuaian dengan cuaca di sini. Saya pikir para pemain bisa dengan cepat beradaptasi, kata Bima Sakti. Kabar baiknya saat ini kondisi skuad Garuda Asia sudah mulai mencair. Mereka sudah mulai bisa bermain lepas dan berkomunikasi dengan lebih baik. Mereka sudah terpilih 21 pemain, lebih mencair. Mereka bisa lebih komunikasi karena mungkin sebelumnya mereka berpikir terpilih apa tidak. Jadi secara psikologis, mereka lebih enjoy dan lebih bisa berkomunikasi dengan sesama pemain, tambahnya.
Ekuador heran Indonesia punya venue Piala Dunia U170 2023 stadion megah di tengah persawahan. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez mengaku heran venue Piala Dunia U170 2023 di Indonesia berupa stadion megah di area persawahan. Venue yang dimaksud adalah Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Awalnya Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh Stadion Gelora Bung Tomo. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini, kata Martinez. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan, tambahnya. Namun Diego Martinez langsung berubah pandangan ketika melihat langsung Stadion Gelora Bung Tomo. Untuk itu ia mengapresiasi keseriusan Indonesia menggelar Piala Dunia U-Strip 17 2023. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar, kata Martinez. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, tambahnya. Diego Martinez pun memberikan penilaian terkait kekuatan timnas U17 Indonesia dalam wawancara dengan FIFA. Kami mempelajari mereka lawan-lawan Ekuador dengan cermat, ujarnya. Indonesia menjadi tuan rumah dan menjadi lawan pertama di turnamen. Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh, tambahnya.